Ini udah masuk pasal pencemaran nama baik. Saya bisa laporin kamu ke polisi loh. Laporin aja, saya nggak takut. Saya bakal cari buktinya ya mas. Oke. Sekarang dosa kamu yang ini udah kebongkar. Lihat aja. Apalagi dosa kamu yang lain bakal ketahuan. Mas Randy benar. Aku emang gak punya bukti soal kecelakaan itu. Tapi aku gak akan diam. Aku pasti akan nemuin bukti itu, apapun caranya. Belum keluar juga. 1 menit lagi. Yes, jam 11. Arumi, here I come. Oke, Mas Karyo, Ya mas, kamu udah bisa jalan. siap mas. Deketin ke cafe, apa tuh namanya, Cozy Space. Tapi jangan terlalu deket ya. Ya mas. Oke. Aduh, udah jam 11. Udah telat deh aku nih. Udah pesen. Ya, taksi online yang aku pesen juga baru datang 7 menit. Aduh, gimana nih? Siap-siap dimarahin bayi tantrum ini mah. Nanti waktu ketemu dokter Elio di rumah, aku bakalan cerita sama dia kalau aku udah ketemu sama Mas Randy. Dan aku akan ajak dia ketemu sama Mas Randy. Mas Karyo, Ya mas. sekarang kamu tolong turunin kursi roda saya mau turun. Loh, berhenti di sini mas. Kenapa nggak di dalam kafenya aja? Atau nunggu di depan pintu gitu? Udah kamu gak usah banyak tanya, turunin kursi roda saya cepetan. Baik mas. Saya bantu mas. Oh, pegang handphone saya. Ya. Bisa. Bisa mas. Bisa. Kamu pegang tangan saya aja. Siap. Hati-hati, pelan-pelan mas. Pelan-pelan. Iya. 1, 2, 3. Hati-hati mas. Pelan-pelan, pelan-pelan mas. Iya, ayo terus. Pelan-pelan. Iya mas. Saya bisa. Oke, siap. Tolong ambilin kacamata saya. Siap mas. Oke. Haryo, Iya mas. kamu lihat nggak di situ ada kafe? Iya. Kamu parkir nggak jauh dari sana ya? Standby aja di situ. Kamu tinggal saya aja nggak apa-apa. Serius mas, nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa, kamu tunggu situ. Ya udah kalau gitu saya permisi ya mas. Siap. Arumi pasti kaget kalau dia ngeliat gue tiba-tiba datang ke restoran ini. Ih, kok dibatalin? Aduh, gimana dong nih? Kalau pesan lagi ntar tambah lama. Depan aja ya, pinggir jalan, siapa tahu dapat taksi.
Makasih. Saya bantu. Dokter, tapi kok dokter ada di sini? Nanti aja ceritanya. Kenapa kamu senyum-senyum? Dokter jemput saya ya. Saya nggak jemput kamu ya. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Nih, Jam 11. 11 lewat. Lewat 5. Lewat 8 menit dan saya udah harus fisioterapi sekarang. Iya, maaf ya dok. Ya udah yuk. Mas Karyo nunggu di sana, kita harus pergi sekarang. Betul. Dokter. Nanti Mama akan tanya sama Arumi masalah apa lagi yang sudah kamu buat sama Dokter Elio. Aduh, udahlah Ma. Masalah ini nggak usah terlalu dibesar-besarkan, Ma. Please. Masalah yang kamu buat ini memang sudah besar, Alex. Jadi Mama yakin kalau ada masalah lain lagi, pasti lebih besar. Mumpung Dokter Elio ada di sini, aku ajak aja sekalian ketemu sama Mas Alex. Lain kali kamu kalau janji jam 11 teng itu kamu udah harus sampai. Kamu lihat gak sih ini jam berapa? Apa sih? Mas Karyo parkirnya di sana kok. Dokter harus ikut saya. Ikut kemana? Ini kita udah telat, saya harus visio. Dok, tolong. Ini penting banget dan ini menyangkut kecelakaan waktu itu. Kecelakaan apa? Udah dokter ikut saya makanya. Yuk, ke sana. Mau kemana sih? Ayo, Dok. Arumi! 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 Berhenti! Aduh, ini mau ngapain lagi sih nih orang? Arumi? Berhenti, turun! Ini pasti ada yang mau diomongin lagi, Lex. Udah turun, kamu turun temuin Arumi. Arumi! Turun, jelasin semuanya. Kamu ngapain sih? Kita harus fisioterapi sekarang. Dokter harus ngomong sama Mas Alex. Astaga. Arumi sama Dokter Elio. Dokter Elio? Ya, udah dokter tunggu sini. Apa hubungannya saya sama dia? Sini. Sini kamu. Apaan sih? Sini. Laki-laki ini sepertinya wajahnya nggak asing. Ada Dokter Elio sekarang di depan mata kamu. Sekarang kamu jujur. Jelasin kejadian malam itu. Maaf, kejadian apa ya? Saya nggak ngerti. Apa sih maksudnya? Dok, ini laki-laki ini dia adalah suami saya. Laki-laki yang selalu saya ceritain, Dok. Yang nikahin saya dengan memasukkan identitasnya Randy Pratama. Dia ngaku dia Randy Pratama padahal nama aslinya tuh Alex. Mas Randy, selama ini saya dituduh sama Dokter Elio sebagai penyebab kecelakaan yang ngebuat istri dan anaknya meninggal. Saya kesiksa banget sama semua tuduhan itu. Dan kamu bisa hidup dengan tenang. Arumi, maaf saya nggak paham. Bisa tolong dijelaskan ada apa ini? Bu, ini masalah satu lagi saya pengen cerita. Mas Randy ini, dia nggak cuma ninggalin saya. Tapi gara-gara dia, saya tertuduh jadi penyebab kecelakaan yang ngebuat istri dan anak Dokter Elio celaka.
Jadi laki-laki ini suami Arumi yang dia bilang hilang itu. Laki-laki ini kan Oh, adek. Sayang. Bella. Bayinya kenapa? Demamnya 39,5. Dia tadi nangis terus dan nggak mau minum susu juga, dok. Sebentar ya. Sudah berapa lama demamnya? Baru 1 hari, tapi sempat kejang, Dok. Kejang? Iya, laki-laki ini suaminya Laura. Kok bisa dia juga suaminya Arumi? Kenapa? Kenapa kamu diem aja? Ceritain. Jelasin semuanya. Bersihin nama baik saya. Maaf, Arumi. Saya nggak ngerti kenapa saya harus ada di sini dan saya harus ngedenger ini semua. Saya nggak paham. Dokter. Dia penyebab kecelakaan itu. Dia yang nyetir mobilnya. Dia yang bikin istri dan anak dokter meninggal, bukan saya. Lex. Bener, Lex. Bener kata Arumi. Kamu yang kecelakaan itu. Mama, please, dengerin aku ya. Kali ini aja dengerin aku dulu. Masalah aku nikah sama Arumi dan aku selingkuh dari Laura, iya aku akuin. Tapi buat masalah ini, jujur aku nggak tahu apa-apa, Ma. Aku nggak ngerti sama sekali. Bohong. Jelas-jelas kamu yang nyetir malam itu. Kamu yang nyetir mobilnya. Masih mobil apa sih? Jelasin dong. Bersihin nama baik saya. Saya nggak melakukan semua tuduhan itu. Jelasin. Kasih tahu. Apa yang harus saya kasih tahu? Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak ngerti apa yang kamu omongin. Jadi benar, dia pernah nikahin Arumi. Di saat dia masih jadi suami Laura. Laki-laki macam apa? Kasih tahu kalau misalnya mobil kecelakaan itu, mobil yang nabrak Bu Nadia itu mobil kamu. Kamu yang nyetir, bukan saya. Mobil apa sih? Denger ya, mobil saya ada di rumah. Mama saya saksinya, saya nggak punya mobil lain. Kamu jangan jadi tukang bohong. Bohong terus emang dasar pengecut ya. Bohong apa sih? Ya itu mobil kamu. Cukup. Dari tadi, kamu fitnah saya. Kamu terus-terusan memojokkan saya di depan banyak orang. Ini udah masuk pasal pencemaran nama baik. Saya bisa laporin kamu ke polisi loh. Laporin aja. Saya nggak takut. Saya bakal cari buktinya ya, Mas. Oke. Sekarang dosa kamu yang ini udah kebongkar. Lihat aja. Apalagi dosa kamu yang lain bakal ketahuan. Dokter! Saya bakal buktiin. Tunggu ya, saya belum selesai. Permisi, Bu. Dokter! Pasti dokter itu nggak percaya dengan semua omongan Arumi. Mas Karyo, tolong siapin mobil. Saya udah di depan. Dok! Ya, sekarang ya. Dokter kenapa pergi? Dokter nggak percaya sama saya. Dokter lebih percaya sama laki-laki itu. Arumi, saya bisa percaya siapapun asalkan bisa membuktikan tuduhannya. Saya nggak mungkin ikut menuduh orang tanpa ada bukti. Oke, saya akan cari buktinya. Tapi paling nggak, saya udah bisa ngeyakinin dokter kalau saya memang pernah menikah, saya punya suami namanya Randy Pratama, dan selama ini saya nggak halu, Dok. Soal itu saya bisa percaya sama kamu. Apalagi tadi dia udah ngomong depan ibunya sendiri kan. Dok, makasih banyak ya. Makasih banyak udah mau percaya sama saya. Dan akhirnya ada juga ucapan saya yang terbukti benar di mata dokter. Makasih ya, Dok. Dia sampai sesenang itu berhasil membuktikan ke aku. Ya udah, Mas Karyo udah datang. Kita harus berangkat sekarang. Iya. Saya bantu. Kamu papa saya aja.
Aryo. Ya. Gak usah. Iya. Papa aja, Papa. Iya. Pelan-pelan, Mas. Ya. Hati-hati. Mama harap semua yang dituduhkan Arumi ke kamu itu nggak benar ya, Alex ya. Karena jika benar, kamu terlibat dalam kecelakaan yang menewaskan istrinya Dr. Elio. Mama nggak tahu lagi, Alex. Perbuatan kamu tuh udah bener-bener jahat, Alex. Ma, please Ma, kali ini dengerin aku ya. Aku sama sekali nggak terlibat. Semua yang Arumi bilang itu nggak bener, Ma. Mau bayangin aja, kalau aku benar terlibat dalam masalah yang sebesar itu, nggak mungkin dong. Masa dengan mudahnya aku bisa lolos gitu aja? Ini aku yakin ini akal-akalannya Arumi. Dia dendam sama aku, makanya dia fitnah aku. Karena aku dulu pernah tinggalin dia. Aku yakin. Please percaya aku. Mama cuma bisa percaya, Alex. Mama nggak bisa apa-apa sekarang. Tapi kalau sampai Arumi berhasil membuktikan bahwa semua perkataan itu benar, ingat ya, Alex ya, Mama nggak akan pernah bisa maafin kamu lagi. Aku yakin, aku jamin Arumi nggak akan pernah bisa ngebuktiin apapun, Ma. Karena semua omongan dia itu bohong. Percaya sama aku, Ma. Udah ya, please. Kita stop bahas ini. Kita pulang ya, Ma. Ayo. Ayo, Ma. Kasih tahu kalau misalnya mobil kecelakaan itu, mobil yang nabrak Bu Nadia itu mobil kamu. Kamu yang nyetir bukan saya. Kamu jangan jadi tukang bohong. Bohong terus emang dasar pengecut ya. Bohong apa sih? Ya, itu mobil kamu. Cukup, Kan? Dari tadi, kamu fitnah saya. Kamu terus-terusan memojokkan saya di depan banyak orang. Ini udah masuk pasal pencemaran nama baik. Saya bisa laporin kamu ke polisi loh. Laporin aja. Saya nggak takut. Saya bakal cari buktinya ya, Mas. Oke. Sekarang dosa kamu yang ini udah kebongkar. Lihat aja. Apalagi dosa kamu yang lain bakal ketahuan. Mas Randy benar. Aku emang gak punya bukti soal kecelakaan itu. Tapi aku gak akan diam. Aku pasti akan nemuin bukti itu, apapun caranya. Ya udah, sekarang kan kamu lagi tugas sebagai caregiver saya. Jadi urusan pribadi kamu dikesampingkan dulu, kamu fokus sama pasien kamu. Iya maaf ya dok, saya fokus sekarang. Ya, bagus kalau begitu. Tapi dok, saya ngerasa janggal sih dokter ada di tempat tadi. Dokter sengaja bukan mau jemput saya. Kamu dengar ya, sekali lagi saya bilang jangan GR. Satu-satunya alasan kenapa saya ada di tempat tadi, itu karena caregiver saya tidak disiplin. Masa janji sama saya jam 11 tapi saya lihat jam 11 tank belum sampai. Jam 11 lewat 1, jam 11 lewat 5, jam 11 lewat 7 belum juga sampai. Ya saya samperin dong, karena saya lihat di handphone, titiknya masih di situ juga nggak bergerak. Yang seharusnya saya pergi ke fisioterapi, terpaksa saya muter balik. Sebagai atasan kamu yang murah hati, saya putar balik dan saya jemput kamu. Makanya saya ngalah. Iya, udah sabar. Maaf. Makasih ya dok, udah ngalah. Kebetulan juga taksi online yang saya pesen batalin orderan saya. Untung ada dokter. Makasih. Ya, sama-sama. Kenapa kamu senyum-senyum, Karyo? Nggak apa-apa, Mas.
Ada yang lucu? Nggak ada, Mas. Terus kenapa senyum? Biasa aja biasa. Iya, Mas. Maaf, Mas. Seharusnya malam ini saya berbagi kebahagiaan bersama dia dan bersama semua yang ada di sini. Namun Tuhan berkehendak lain. Ada seseorang yang harus membayar atas apa yang dia perbuat terhadap istri saya. Lex, kamu inget nggak? Ingat apa ya, Ma? Di malam itu, di panggung, setelah Dr. Elio menerima penghargaan, dia bilang kalau orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan istrinya ada di ruangan yang sama. Itu waktu dia ngomong itu dia menatap kamu kan, Lex? Iya kan? Aduh, Ma, udah dong, Ma, please. Ini kenapa dibahas terus sih? Udah dong, Ma. Ya, nggak usah bahas terus. Karena masih ada yang mengganjal, Lex. Mama nggak tenang kalau gini. Ya, gimana ya, Ma? Maksudnya kan setiap orang bebas aja mau ngomong apa aja, ya punya hak buat ngomong. Tapi selama nggak ada bukti, kan itu nggak bisa dianggap sebagai fakta, Ma. Kesalahan yang sudah kamu buat ini sangat fatal, Lex. Sangat fatal. Jadi Mama sekarang udah nggak bisa lagi percaya sama kamu. Kamu sudah menghancurkan hati Mama. Kamu sudah menghancurkan hati banyak orang, Lex. Dan kamu tahu, yang paling menyakitkan adalah ternyata kamu nggak ada bedanya sama mantan suami Mama. Dia menikahi Mama pada saat dia sudah punya istri. Dan Mama nggak tahu. Mama baru tahu akhir-akhir ini. Padahal dulu, Mama sangat tulus mencintai dia. Aduh, ini kenapa jadi sedih-sedihan gini sih, Ma, suasananya? Aku tahu, Ma, aku salah. Aku minta maaf banget. Aku nyesel banget. Aku janji nggak akan ngulangin lagi. Aku minta maaf ya. Tapi Mama jangan sedih kayak gini dong. Ya. Aduh, kacau nih semuanya. Kalau setelah ini Mama cabut aku dari daftar pewaris dia, gimana coba? Aduh, aku nggak dapat apa-apa dong. Kenapa sih Arumi harus muncul? Dia ngerusak semua rencana aku. No, No? tunggu sebentar. Karyo, Iya, Mas. pegangin. Siap, Mas. Saya mau coba sendiri. Saya mau coba Ya, sendiri. cuman nanti gimana? Kamu pikir saya nggak kuat? Kamu pikir saya selemah itu apa? Enggak kan? Saya mau coba sendiri, saya mau latihan. Iya, cuman dokter tuh harus lebih hati-hati. Iya, Dokter pelan-pelan. Iya. Jangan maksa. Ya, kamu B deh. B, biasa. Bawel.